Hadirin rahimakumullah, dungane dulur-dulur ning awake dhewe niku juga rezeki. Makanya kemudian luar biasa rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini adalah awake dhewe gelem open teng NU. Sing kemudian ketika awake dhewe gelem open teng NU, Mbah Hasyim Asy'ari ndongakne awake dhewe, ora gur awake dhewe, putune sak anak turune. Hadirin rahimakumullah, bal ahya'u walakin la tash'urun. Ojo tok sangka mereka yang kemudian syahid di jalan Allah mati, tetapi mereka hidup dengan jasad dan ruhnya, tetapi kamu semua tidak mengetahui. Termasuk Habibul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, kita yakin beliau hidup di sana karena beliau adalah waliullah, dan kemudian kebiasaan beliau mendoakan sapa wae sing gelem ngurusi NU bakal didongakne husnul khotimah ninggali, ora namung kita tetapi sak anak turune. Niki luar biasa rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Maka ketika awake dhewe hari ini kalih Gusti Allah dilampahne tumut PKP NU, kemudian wangsul teng griya awake dhewe kalih Gusti Allah dilampahne ngurusi NU, tidak mesti harus masuk ke pengurusan, sing penting ngurusi NU niki anugerah luar biasa. Jangan pernah kemudian berpikiran awake dhewe badhe berhenti berkhidmah kepada NU. Mbah Hasyim Asy'ari sugeng dan selalu mendoakan orang-orang yang mau mengurusi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka mari kita teguhkan semangat kita. Aku ora bakal leren khidmah kepada NU. Ketika awake dhewe mungkin keluar dari NU mboten ngurusi NU, sing rugi senes NU. Tetapi yang rugi adalah kita sendiri. Niki kados mekaten. Santri kok kemudian wis rada gelem nyambung karo kiyaine. Mboten pernah sowan kiyaine, sing rugi duduk kiyaine niki. Apa dianggap kiyaine malah rugi mergo ora enek sing disuwani? Enggak. Tetapi yang rugi adalah santri itu karena nur keilmuan kemudian terputus dari guru kepada muridnya. Sing rugi santri ini. Demikian juga ketika awake dhewe kemudian berhenti ngurusi NU, sing rugi bukan NU-nya. Karena ketika Allah menghendaki awake dhewe leren, maka diganti kader-kader yang lebih handal mari. Yang rugi adalah kita sendiri. Mari kita teguhkan untuk selalu bersemangat berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, NU niki kula mireng ceramah Mbah Hasyim Muzadi. Jadi ada 3 pilar penyangga Nahdlatul Ulama Aswaja niki. Bermula dari sebuah hadis iki insyaallah pun populer teng Arba'in Nawawi nggih wonten. Suatu saat Kanjeng Nabi niku lenggah. Dumadakan datang seorang laki-laki sing neng kono klambine putih, rambute ireng. Sahabat iki bingung, sapa iki? Lek didelok wong adoh, wong iki kok enggak enak bekase lunga. Mesti lek wong adoh bepergian jauh, motor, rambute awul-awul ngoten. Mboten niki, klambine putih, rambute ireng. Tapi lek wong sing cedhak, kok enggak enek sahabat sing kenal terhadap laki-laki ini. Akhirnya laki-laki ini duduk di hadapan Kanjeng Nabi, ndempetne dengkule teng dengkule Kanjeng Nabi, nempelne tangane teng pupune Kanjeng Nabi. Akhirnya laki-laki ini takon, "Ya Muhammad, mal iman." Muhammad, apa itu iman? Kemudian dijawab Kanjeng Nabi, al-imanu antuk minu billah ila akhirih. Akhirnya wong lanang niki dawuh sodakta, awakmu bener.
Sahabat tambah bingung nih. Iki takon karo Kanjeng Nabi kok malah membenarkan. Kemudian takon malih, mal Islam. Al Islamu antasyahada. Islam itu ketika kamu nglakoni syahadat, nglakoni sholat dan seterusnya. Akhirnya kemudian pertanyaan ketiga, mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu apabila engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak bisa, yakinlah Allah melihatmu. Hadisnya rada panjang malih. Akhirnya wong niku mungkur, Kanjeng Nabi takon sahabat, kenal nggak sampean niku sapa sing takon? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dawuh Kanjeng Nabi, sing teko iku adalah malaikat Jibril dalam rangka mengajarkan agama kepada kamu. Hadirin rahimakumullah, Islam, kemudian iman dan ihsan, kemudian di kemudian hari ketika Islam kemudian sudah mengalami kemajuan, Islam kemudian bersinggungan dengan filsafat Yunani, akhirnya tiga hal ini menjadi berkembang menjadi tiga cabang keilmuan. Islam kemudian berkembang menjadi satu cabang ilmu namanya ilmu fikih, bahas wudhu, sholat dan seterusnya. Iman kemudian berkembang menjadi satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Kemudian ihsan, sing awake dhewe nyembah dhateng Gusti Allah seakan-akan kita melihatnya niku, kemudian berkembang menjadi satu disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Jadi tiga penyangga Nahdlatul Aswad dan Nahdliyin adalah fikih, tauhid dan tasawuf. Fikih, tauhid dan tasawuf. Pramila hadirin wa rahimakumullah, kemudian dirumuskan bagaimana konsep Aswaja Nahdliyin niki, bahwa NU dalam bidang fikih niki menganut salah satu di antara 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. 4 niki harus memilih salah satu. Kita bertaklid satu di antara 4 niki. Kemudian hadirin rahimakumullah, 4 niki sama benarnya. Ketika Indonesia niki kathah penganut madhab Syafi'i, bukan berarti madhab Syafi'i niki paling benar di antara 4, kedudukannya sama. Cuman hadirin rahimakumullah, barangkali dulu dai yang masuk ke Indonesia ini, yang menyebarkan Islam di Indonesia ini secara kebetulan adalah bermadhab Imam Syafi'i, sehingga kemudian berkembang luas fikih yang di Indonesia adalah fikih Imam Syafi'i. Dan awake dhewe pun nekuni niki mawon, nekuni fikih madhab Syafi'i. Lah kok bener kenapa harus berpindah? Harus menekuni niki. Jangan sampai kemudian awake dhewe karo wong liya sing lakoni ora padha karo awake dhewe malah bimbang. Napa contohnya? Teng kutha-kutha hadirin rahimakumullah, barangkali teng rest area barang ngeten nika dawuh Gus Yahya. Ternyata sing akeh-akeh dadi imam niki kemudian Fatihah wis ora maca bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Awake dhewe aja katut-katut. Ternyata ning kutha-kutha sing akeh ora nganggo bismillah iki. Berarti sing bener ora nganggo bismillah niki. Ampun ngoten. Kita sebagai penganut madhab Syafi'i tetap harus konsisten mengamalkan ajaran Imam Syafi'i, kecuali dalam keadaan tertentu barangkali kita boleh pindah madhab. Ojo kemudian malah ragu terhadap apa yang kemudian kita lakukan. Malih barangkali seorang donga kunut. Mereka yang bermadzhab yang lain, Imam Abu Hanifah barangkali tidak berkunut. Tetapi awal yang bermadzhab Syafi'i harus tetap melaksanakan konsisten
mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini kemudian barangkali kader-kader harus bergerak. Kadang enenge masjid dikuasai Salafi Wahabi niku pancen masjid kita tasik kosong ngoten. Kegiatan-kegiatan ini belum berjalan dengan lancar. Kesempatan mereka masuk. Kalau kita tidak semua kader niku lah kemudian alumni pesantren. Ada kader-kader dengan semangat tinggi, tetapi dalam keilmuan fikih masih lemah. Monggo, musola-musola yang kemudian kader berada di dekatnya mengadakan kajian-kajian. Ojo sampai kosong. Ojo sampai kosong. Dia rasa abot-abot. Kemudian yang pertama yang kita rekrut, nggak usah wong liya dulu barangkali kesulitan. Kader-kader kita yang jelas-jelas itu pun ngandang. Tidak ngaji mabadi barangkali. Tidak ngaji safinatun najah. Fikih-fikih terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iki nyuwun sewu. Awake dhewe terus berpikir tentang pengkaderan niku nggih wajib. Tetapi membina kader yang sudah ada niki nggih wajib, lebih wajib. Bagaimana membina kader? Ini kok dijak seminggu sekali kajian di tingkat mungkin ranting, napa di tingkat kadernya banyak di tingkat anak ranting. Pengkaderan wajib, tapi membina kader yang sudah ada adalah lebih wajib. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, awake dhewe sing tiga pilar aswaja niku wau adalah masalah tauhid. Tauhid kita niku mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Asy'ari dan Imam Maturidi. Cara teng langgar-langgar niki nggih Aqidatul Awam. Kemudian Jawahirul Kalamiyah, Sanusiyah, Kifayatul Awam, Umul Barohin. Niku adalah kitab-kitab yang kemudian berhaluan Al-Asy'ari dan Maturidi. Sasampunipun kajian fikih niku kemudian jalan, juga kemudian kajian-kajian tauhid. Pembinaan terhadap kader niku. Kadang kan ya sing napa Wahabi niku tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang kemudian diajarkan di sekolah, awake dhewe kemudian melok-melok mawon. Padahal itu bukan berhaluan Asy'ari dan Maturidi. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, niki untuk tasawuf. Jadi ihsan yang kemudian berkembang menjadi ilmu tasawuf. Nahdlatul Ulama mengikuti madhab dari Al-Ghazali dan Abu Mansur Al-Maturidi. Niki yang kemudian awake dhewe sing jeneng kader, aja kemudian jenggereng kader, tetapi kader itu harus diisi dengan keilmuan-keilmuan yang memang menjadi pedoman Ahlussunnah wal Jamaah. Lek wis dadi kader jenggereng kaya ngene, iki diisi fikihnya. Salate piye? Kemudian tauhidnya piye? Lalu kemudian tasawufnya bagaimana? Orang kemudian bengok NKRI itu wajib memang Pancasila, tetapi rohnya harus diisi dengan fikih, tauhid dan tasawuf, mengikuti imam-imam yang telah disepakati oleh para pendiri Nahdlatul Ulama itu.